Meski sederhana, bermain ayunan ini seru loh. Kalian di rumah mau coba? Boleh, tapi harus antri ya. Nah, itu Tenny. Kenapa dia? Lu kenapa Tenny? Lu bukan begitu. Beb, bapak suruh saya kok ambil jenggot kayu nih. Si lu tenang, nanti kami bantu lu. Tenang saja Tenny. Sebagai kawan yang baik, kami akan selalu siap sedia membantumu. Ayo kawan, let's go! Kami tinggal di daerah dataran tinggi. Saat musim hujan tiba, kabut tebal sering menyelimuti kampung kami sepanjang waktu. Akibatnya, aktivitas di luar rumah terpaksa harus terhenti. Misalnya kegiatan mencari kayu bakar di hutan. Oleh sebab itu, biasanya kami mulai melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari. Seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Saat ini, kami sedang mengumpulkan jenggot kayu atau yang juga biasa disebut kayu angin. Dari buku yang pernah aku baca, kayu angin termasuk jenis lumut. Biasanya hidup menempel pada batang tumbuhan lain. Hanya saja, tumbuhan ini tidak mengambil makanan dari tumbuhan induk semangnya atau yang biasa juga disebut epipit. Kami warga desa Fatukoto biasa memanfaatkannya untuk pemancing api. Saat musim penghujan tiba, jenggot kayu ini sangat kami butuhkan, terutama saat akan menyalakan api. Balang, lu lihat saya muka kosan deh. Tenny, kamu ini ada-ada saja. Oh iya, selain jenggot kayu, kami juga memerlukan banyak kayu kering untuk persediaan bahan bakar. Paman bilang, hutan memberi banyak manfaat untuk kehidupan kita. Nah, sekarang waktunya kami akan membawa kayu ini ke tempat yang aman. Kawan, hutan kami menyimpan banyak sekali kekayaan dan potensi. Bukan hanya beragam jenis tumbuhan, tapi terdapat banyak satwa langka di sini. Kuskus adalah salah satunya. Om, ada kuskus ini Om. Iya, ada di lubang situ. Oh iya Om. Jangan ganggu. Dari buku yang aku baca, kuskus adalah binatang herbivora dengan makanan utama berupa dedaunan dan buah-buahan. Satwa yang sangat pendiam ini biasa hidup menyendiri atau yang dalam bahasa keren sering disebut soliter. Bolong kita ambil sekoh. Jangan lu ini sembarang sa. Lu tahu ini binatang terlindungi kok sonde. Lu datang mau ambil sa. Kami sa sudah ambil apa lu. Jangan masuk kita jalan. Jalan sudah. Kuskus. Ini dia teman, tempat biasa kami menyimpan kayu bakar, persediaan menjelang musim penghujan. Di dalam goa ini, kayu yang sudah kami potong tidak akan basah. Bahkan meskipun hujan atau angin kencang datang, kayu kami akan tetap aman. Nah, beres deh. Sambil beristirahat, Paman mengajak kami membuat api. Lumayan, bisa sekalian untuk ajang percobaan. Memastikan kami mengambil jenis kayu yang tepat. Oh iya. Wih, mantap! Kalau sudah menyala begini, tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Kami warga suku Molo sangat senang memelihara hewan ternak seperti sapi atau kuda. Pemeliharaan dan perawatan ternak kami lakukan dengan cara tradisional. Seperti yang pamanku lakukan sekarang. Paman akan memasang tanda atau cap pada badan sapi miliknya. Bolang, besi su panas. Suruh om kau kasih keluar sapi sudah. Oh iya Tenny. Ya. Diperlukan 5-6 orang untuk melakukan kegiatan ini. Sebelumnya, sapi harus diikat dengan beberapa tali yang sangat kuat.
Dua kaki belakang dan dua kaki bagian depan diikat menjadi satu. Hal ini untuk menjaga sapi saat meronta. Tarik. Cara lain yang biasa kami lakukan adalah dengan menarik ekornya. Ini terbukti membuatnya sedikit lebih tenang. Sekarang pamanku akan melakukan tugasnya. Awas kawan, tarik yang kuat talinya. Tarik gue. Supaya dia kuat. ASK adalah inisial untuk nama Abdi Soleman Kase. Ini adalah nama pamanku, pemilik sapi ini. Om, kenapa kalau habis cap Om harus kasih kotoran sapi? Bolan kita harus pakai kotoran sapi. Kalau kita tidak pakai kotoran sapi, nanti bekas capnya akan jadi luka. Oh iya. Tanda atau cap seperti ini biasa digunakan untuk menandai kepemilikan hewan ternak. Karena jumlahnya yang sangat banyak, masing-masing pemilik sering kebingungan untuk menghafal ternak mereka masing-masing. Selain sapi, kami juga memelihara kuda untuk dijadikan alat transportasi. Seperti kuda milik Bai misalnya. Bayi mau mana? Baik dari atas mau kembali ke rumah tapi kuda bilang Antafeo di bawah. Di mana bayi? Di bawah sini. Oh kan boleh ikut kok bayi. Boleh bantu baik. Oh iya teman, Bai adalah sebutan kakek dalam bahasa daerah suku Molo. Beliau adalah orang yang sangat berpengalaman dan sayang dengan binatang ternak. Bapak mari, ini kuda ada ler ada pat ini dari Bapak. Mari tolong bantu dengan anak-anak dong. Kebetulan kuda milik paman ini sedang sakit. Sudah 2 hari dia tidak mau makan. Paman bilang ini akibat karena lehernya terkilir. Namun bagi Bai, ini bukan masalah besar. Bai punya cara dan ramuan tradisional yang bisa menyembuhkannya. Saat terkilir, otot pada leher kuda tidak berada di tempatnya. Hal ini yang menimbulkan rasa sakit. Salah satu cara yang dapat menyembuhkannya adalah dengan diurut. Sabar ya kuda, sebentar lagi kamu pasti sehat. Nah, syukurlah. Meskipun belum pulih benar, namun kondisinya sekarang sudah membaik. Bai bilang dalam 2 atau 3 hari ke depan, kuda ini pasti akan kembali sehat. Oh cepat cuy, cepat kita. Teman, aku sangat senang tinggal di sini. Banyak kekayaan alam yang ada di sekitar kami. Salah satunya adalah Bukit Batu Nausus, bukit batu marmer dengan kualitas terbaik. Nah, ini dia batunya. Halus kan? Sayangnya, keistimewaan batu ini justru membuatnya terancam. Banyak orang kota datang dan ingin mengambilnya. Padahal sejak jauh sebelum kami ada, nenek moyang kami bertempat tinggal di sekitar batu ini. Tidak ingin kehilangan salah satu bukti sejarah, kami segenap warga bersatu untuk mempertahankan keberadaannya. Ayo kawan, kita lanjutkan perjalanan. Ada Bukit Batu Anjaf dan ada pula Bukit Batu Nausus. Kedua bukit batu ini saling berdekatan, seolah menjadi benteng pertahanan kami warga Fatukoto. Keren ya? Oh iya, dari buku yang pernah aku baca, batu marmer adalah batuan kristal dalam bentuk kasar yang berasal dari batu gamping. Marmer yang masih alami biasanya berwarna putih karena tersusun oleh mineral yang tinggi. Yuk, sekarang saatnya bermain. Untuk menjaga keselamatan, kami memakai pelepah kelapa sebagai papan peluncur. Kalau tidak, celana kami bisa jebol dibuatnya. Maklum saja kawan, di sini permukaan batunya kasar-kasar.
Gimana kawan? Gayaku sudah mirip pembalap belum? Teman, air terjun Oemufu bersumber dari mata air sungai Oenlasi. Alirannya dimanfaatkan warga desa untuk mengairi sawah dan lahan pertanian lainnya. Tapi sayangnya saat musim panas, jumlah airnya semakin sedikit. Bahkan jika terjadi kemarau panjang, air terjun ini mengering. Kawan, aku tinggal di dataran tinggi Pulau Timor. Kampungku memiliki tanah yang kering dan sumber mata air yang kecil. Namun, tidak ada kata menyerah dalam kamus kami. Karena kami yakin jalan keluar selalu ada jika kita mau berusaha. John, let us have name low. Ika! Alex, mulai talak lajar gela naletek nutu feetne. Teman, kincir air ini dibangun di aliran sungai Nowelaku. Dulu warga butuh tenaga lebih untuk mengambil air sungai ini. Karena air mengalir di permukaan yang jauh lebih rendah dari tanah di sekitarnya. Namun berkat kincir ini, sekarang air sungai bisa sampai di lahan pertanian kami. Selain menjadi saluran irigasi, warga desa juga memanfaatkannya untuk mandi dan mencuci pakaian. Oh iya, ada satu lagi sumber penghasilan bagi kami orang Timor. Ini dia, lebah madu hutan. Pagi ini, paman mengajak kami ke tempat sarang lebah. Sayangnya, kami hanya bisa melihat dari jauh. Kegiatan panen seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa yang sudah berpengalaman. Maklum saja kawan, menaklukkan pasukan lebah sebanyak ini tentu saja bukan hal yang mudah. Asap adalah satu-satunya alat perlindungan diri yang bisa digunakan. Dari buku yang pernah aku baca, lebah madu hutan masuk dalam kelompok lebah yang sulit dibudidayakan karena mereka biasa membuat sarang di tempat yang sangat tinggi. Selain itu, karena lebah madu hutan terkenal galak dan suka menyerang. Namun, setiap usaha besar tentu akan diikuti dengan hasil yang maksimal. Seperti juga dalam perburuan ini. Meskipun cukup beresiko, lebah madu pohon bisa menghasilkan 10 hingga 20 kg madu pada setiap kelompok. Wih, hebat ya! Polang, emet kiti ya. Teman, lebah madu adalah serangga sosial yang kaya manfaat. Semua yang dihasilkan olehnya berkhasiat untuk kesehatan tubuh kita. Wih, madunya banyak banget. Boleh nyobain gak ya? Oh iya kawan, madu hutan tergolong dalam jenis madu multiflora. Artinya adalah madu yang terbuat dari bermacam-macam bunga. Umumnya madu berwarna coklat kehitaman. Ini baru istimewa. Lezat. Jadi pengen nambah lagi dan lagi. Hari ini Satro sedang senang dan juga kebingungan. Karena ayamnya mau bertelur, tapi Satro belum menyiapkan sarang atau biasa kami sebut kola. Sebagai kawan baik, kami akan membantu Satro dan ayam kesayangannya. Mila, ba't tumano anak koen? Si bolong, kesensat. Kamu
saya hau nanu tamu itu. Hei, nung saya. Kami biasa membuat kola dari bahan daun gewang. Pohon gewang adalah sejenis tumbuhan palem yang berbentuk sangat mirip dengan pohon lontar. Satu hal yang bisa menandai perbedaan antar keduanya adalah pada bagian daun. Daun gewang membentuk kipas dengan ujung daun yang tajam, sedangkan daun lontar memiliki ujung yang rata. Nah, sudah beres nih. Ayo kawan, kita bawa pulang. Sejak kecil, kami sudah biasa melihat ayah dan kakek membuat beragam anyaman dari bahan daun gewang. Sejak saat itu, kami mulai belajar dari mereka. Salah satu bentuk anyaman yang sudah kami kuasai adalah petarangan ayam atau yang biasa kami sebut kola. Cara membuatnya cukup sederhana kok. Setelah daun gewang terpisah dari batang, sekarang saatnya kita untuk mulai mengenyam. Kolang, mula bat leuman wana tek-tek kohen. Hampir sama dengan membuat anyaman pada tikar, satu lembar di atas, kemudian satu lembar lagi di bawah. Begitu seterusnya. Secepatnya sarang ini sudah harus jadi. Ayamnya Satro sudah tidak bisa diajak kompromi. Sibalang emit ne, kola lekor tuman wana tek kohen. Hei nakatani te, mun wana tek ko matnato. Sibalang milabat hemput kola nuti tuman wana tek kohen. Kola biasa kami pasang di samping rumah. Hal ini bertujuan supaya kami lebih mudah menjaga ayam dari berbagai ancaman. Maklum saja teman, pada saat ayam bertelur dan menetas, induk ayam tidak biasa berbuat banyak. Nah, kolanya sudah siap nih. Selamat bertelur ya ayam. Emetata bae, Latoin 45 lalong persona sa kauntek. Murah. Selain gemar bermain dan mengurus ternak, kami anak-anak Pulau Timur juga rajin belajar loh. Apalagi belajar tentang sejarah. Matanuin na nama pahlawan berjuang kemerdekaan. Anak tahi. Ayo kawan, konsentrasi. Aku yakin kalian pasti bisa. Sampai piluma ang pakai nos ne mengetem. Kena sekau tentek mengkaun. Pati murah. Sangan. Pangaran Antasari. Sangan. Sultan Agung. Daing kenenak ne Sultan Hasanuddin. Ang pokok soal kedua kita pikir lagi ang kapten. Sampai ke BC mana sakalub ne. Pangaran Antasari. Pati murah. Sangat oke. Sanak ok dan Tomes tidak pangeran di Ponegoro. Naliin pakai soal mga tema ok dan pakai nos mga tema la inteng ali ine Ponelion am nang Pati murah. Pangeran Antasari. Antomes pangeran Antasari. Hore! Akhirnya Satro berhasil. Aku yakin, asalkan kita mau bersungguh-sungguh, keberhasilan pasti bisa kita raih.